Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah pagi hari ini kita membawa seluruh syukur kita ke hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Mari kita pujikan, mengikut Yesus. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus,
setiap kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk setia kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk mengikutimu. Ajari kami Tuhan untuk selalu kuat mengiring Engkau. Ajari kami Tuhan menjadi murid yang sejati, menjadi murid yang menghasilkan buah dan berdampak bagi sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa. Kau juga berkati beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Beri hikmat, marifat yang pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di pagi hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Di dalam doa pagi hari ini kita akan masih belajar tema yang sama, yaitu tentang restorasi hidup yang diubahkan. Minggu yang lalu kita berbicara di dalam Efesus 4 pasal yang ke-23. Tetapi kita mau baca dulu ayat yang diambil gereja di dalam Efesus 4 pasal yang ke-23 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat ke-23 sampai 24 saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan dan yang sesungguhnya. Nah, minggu kemarin kita berbicara tentang bagaimana hidup kita, hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan minggu ini dan hari ini kita belajar di dalam Efesus yang pasal yang keempat ayat yang ke-24. Efesus 4 pasal yang ke-24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya bacakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, kita menjadi manusia baru. Bagaimana Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, kita akan menjadi orang yang baru, menjadi manusia baru. Yang artinya bahwa kita tidak mengenakan manusia kita yang lama. Contoh, kita pakai baju hem saat ini. Ketika kita menjadi manusia baru, berarti kita akan berganti. Tidak pakai hem yang ini lagi, tapi pakai hem yang lain, dan itu menjadi yang baru. Kita akan belajar tentang satu cerita. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa sering mendengar cerita ini, mungkin bahkan mengerti. Sering mendengar, sering membaca, bahkan sering menceritakan kepada anak-anaknya. Tetapi ada satu hal yang menarik tentang cerita di dalam Alkitab ini. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-1 sampai ke-8. Lukas 19 pasal 19 ayat 1 sampai 8 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Kita ada di poin ke ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau kita baca perikop di Lukas pasal yang 19 ayat 1-8 ini tentang Sakyus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menarik dari cerita ini? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita ambil bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita, ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang nama perubahan. Kita akan mengalami restorasi hidup yang diubahkan. Seperti Sakyus ketika dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya, ketika dia memberikan tempatnya, memberikan rumahnya, memberikan hatinya menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang luar biasa. Di dalam ayat 8 tadi dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat, ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, ketika mengizinkan Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, kita menempatkan Tuhan Yesus di dalam hati kita, perubahan hidup kita akan menjadi yang dulu tidak baik, akan menjadi baik. Yang dulu kita kikir menjadi orang yang murah hati. Nah, seperti Sakyus. Mari Bapak Ibu Saudara, pertanyaan, bagaimana hidup kita bisa berubah kalau kita tidak menempatkan Tuhan Yesus dalam rumah kita? Yang kita tempatkan di rumah kita adalah benda-benda yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa berubah? Bagaimana restorasi hidup itu bisa kita miliki kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus tidak tinggal di rumah kita. Tuhan Yesus tidak tinggal di hati kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, itu kan 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus masih ada. Tetapi Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tuhan berkata, kita harusnya bersyukur. Kita hidup walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi hidup kita percaya. Mungkin kita berkata, Tuhan, kalau itu 2000 tahun, mungkin aku juga akan sama mengundang kau ke rumahku. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Kita tidak harus melihat Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan hadir. Kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita. Ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus hidup di dalam rumah kita, hidup di dalam kehidupan kita, maka restorasi hidup yang diubahkan akan kita miliki. Yang pertama, yang minggu kemarin saya berkata, milikilah Roh Kudus, minta Roh Kudus. Ada satu pujian yang mengatakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Wow, luar biasa. Ketika Roh Kudus kita minta kepada Tuhan untuk hadir di rumah kita. Perubahan demi perubahan, restorasi hidup yang diubahkan itu akan terjadi. Mungkin yang dulu sering marah ketika dengan istri sering bertengkar dengan anak-anaknya. Tetapi ketika engkau mengalami yang namanya menghadirkan Tuhan di rumahmu, kau bangun mezbah doa, kau bangun hubungan intim dengan Tuhan, kau akan yang mengalami namanya restorasi di dalam kehidupan. Saya dulu adalah seorang yang sama Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mengalami perubahan ketika kalau saya tidak berjumpa, kalau saya tidak minta Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan saya. Memang saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, tetapi saya percaya, iman saya percaya bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hidup saya, di dalam rumah saya.
Saya dulu orang yang selalu berkata, lek gelem yo ngene, lek ra gelem yo wis. Dalam artian lek mau ya seperti ini. Kalau ndak mau ya sudah, ndak usah sama saya. Itu bertahun-tahun saya alami, bertahun-tahun demi tahun. Prinsip itu selalu ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Tetapi berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang seperti saya, yang egois seperti itu, yang maunya ya segini, ndak mau ya sudah. Wong saya bisanya karakternya seperti ini, ndak mungkin bisa berubah. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Ketika hidupmu, ketika hatimu, ketika rumahmu, ketika seluruh kehidupanmu, aspek kehidupanmu melibatkan Tuhan Yesus, hidupmu akan berubah. Memang kita tidak bisa sendiri. Memang kalau mengandalkan kekuatan kita, itu sesuatu yang mustahil. Rasanya tidak mampu. Saya mengalami. Rasanya tidak mampu, tidak mungkin berubah. Apalagi saya ini adalah tipe kalau orang yang sering bepergian, Bapak Saudara, yang kerjanya dulu sering keliling, sering bertemu banyak orang, apalagi di jalan. Tingkat emosinya selalu tinggi. Tetapi ketika saya belajar mengerti bahwa hidup saya harus ada Roh Kudus yang menuntun langkah kaki saya. Di hidup saya harus ada Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan saya. Ketika saya belajar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, benar-benar bertobat kepada Tuhan, benar-benar minta tuntunan daripada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, hidup saya berubah. Saya bukan orang yang sekarang harus gelem ngene, ndak gelem ngene. Tetapi saya belajar untuk berusaha lebih baik lagi. Belajar untuk hidup saya berguna bagi orang lain. Belajar hidup saya lebih baik kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Mari, ayo kita sama-sama belajar, kita minta. Kita datangkan Tuhan Yesus. Kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita hadirkan Tuhan di dalam studi kita. Kita hadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Milikilah selalu hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mintalah Dia untuk selalu menuntun langkah kita. Secara manusia mungkin tidak mungkin kita berjalan sendiri. Tetapi ketika engkau belajar menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam segala aspek kehidupanmu, restorasi hidup yang diubahkan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya percaya itu Bapak Saudara. Nah, maka dari itu, mari ayo kita bangun hidup kita, bangun diri kita, selalu bangun, berikan waktu kepada Tuhan. Mungkin kita dulu tidak pernah yang namanya misbah keluarga. Mungkin kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berubah, ketika kita minta Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus yang kita minta hidup di dalam hati kita, Dia akan menjadi alarm dalam kehidupan kita. Oh, Dia akan mengingatkan ketika engkau belum berdoa, akan ada suara di dalam hati, loh kamu belum berdoa loh. Ketika engkau belum melakukan hal yang baik, ketika engkau akan diperhadapkan dua pilihan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Di hidupmu ada Tuhan Yesus. Jangan pernah berbuat yang aneh-aneh. Mari kita sama-sama belajar. Milikilah waktu dengan Tuhan. Milikilah waktu dengan keluarga, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan biarlah menuntun keluarga kita. Saya bukan seorang WL Bapak Saudara, saya juga bukan seorang pemuji. Saya hanyalah pemain drum. Tetapi saya mau belajar untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Ketika saya mau melayani, saya berusaha berdoa, saya minta Tuhan tuntun pelayanan saya. Tuhan berkati pelayanan saya. Dulu saya tidak seperti itu. Dulu saya hanya waktu pelayanan ya sudah, jadwal pelayanan saya main. Tidak ada berdoa persiapan di rumah, tidak ada. Tetapi hari-hari ini saya bersyukur tema-tema gereja yang luar biasa mengubahkan hidup saya, mengubahkan cara pandang saya, mengubahkan
cara pikir saya, sehingga saya mengerti bahwa saya juga butuh Tuhan. Walaupun saya hanya pemain drum, saya hanya mainnya di belakang, tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya butuh Tuhan, impartasi dari Tuhan. Saya butuh pengurapan yang dari Tuhan. Saya butuh hadirat Tuhan. Saya butuh Tuhan hadir di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya. Maka dari itu kita sama-sama, ayo hari ini kita belajar tentang Zakius, di mana kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita, sehingga restorasi hidup yang diubahkan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Milikilah waktu bersama Tuhan, milikilah hari-harimu berjumpa dengan Tuhan. Cari Tuhan sebelum tidur, bangun tidur, dalam segala kehidupan kita minta Tuhan hadir di dalam rumah kita, hadir di dalam rumah tangga kita, hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus Engkau izinkan hadir di dalam kehidupanmu, restorasi hidup yang diubahkan akan terjadi atas kehidupan kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.